Oke, semoga video ini nggak bakal kepanjangan ya. Hai guys, welcome back. Yes, sebelum ada yang komplain, gue tahu gue udah lama nggak upload video atau konten YouTube kayak gini. Gue mohon maaf banget karena gue lagi nggak ada waktu dan energi untuk melakukan semua hal ini. Gue lagi cukup hektik di company. Cuma sekarang gue mau coba luangkan waktu lagi untuk start bikin konten lagi. Karena belakangan ini sebenarnya ya, cukup banyak yang nge-DM gue, nge-DM di IG, di Discord, maupun di comment section ataupun live chat gitu di YouTube kalau gue lagi live stream. Banyak yang lagi minta saran nih gitu, sebagai pemula kasih dong tips-tips atau saran-saran untuk terjun ke dalam dunia programming gitu. Dan sekarang gue lagi kepikiran aja untuk sharing, semoga berguna juga untuk kalian ya. Jadi video ini tuh bakal berisi pesan-pesan yang kira-kira gue akan sampaikan ke diri gue sendiri 4,5 tahun lalu ketika gue baru banget mau terjun ke dunia programming, seandainya gue punya mesin waktu. Nah, karena kagak ada mesin waktu, jadi gue mau coba sampaikan pesan-pesan ini ke kalian, dan sebenarnya sebagai reminder ke gue juga gitu, karena kita kan sesama pejuang karir digital ya. Semoga aja sih bisa berguna untuk kalian dalam menjalani perjuangan kalian menjadi seorang talenta digital Indonesia berikutnya. Anjay. Oke, tutup poin aja langsung tips yang pertama, yaitu stay humble, tapi jangan mau diremehin. Dalam dunia programming guys, menurut gue impossible banget untuk seseorang itu bisa menguasai segalanya. Karena dunia programming itu sangat luas. Bisa aja nih seorang junior backend developer misalkan yang baru banget berkarir atau nyemplung ke dalam dunia programmer, itu tahu lebih banyak tentang database design ketimbang seorang software engineer yang berfokus di mobile gitu, misalkan mobile app developer yang udah kerja 10 tahun gitu. Walaupun experience mereka berbeda, tapi bisa aja ada hal-hal yang orang baru ini lebih tahu gitu ketimbang orang yang udah lebih senior. Dan itu normal karena mereka kan ada di dua bidang yang berbeda, satu di mobile, satu di back end. Tapi bahkan ketika kalian di dalam satu bidang yang sama pun, misalkan sama-sama di back end development atau sama-sama di front end development, bisa aja loh seorang junior itu tahu beberapa hal yang seorang senior itu nggak tahu. Dan itu normal banget menurut gue. Karena ya seperti yang tadi gue bilang, dunia programming atau bidang pemrograman itu terlalu luas untuk seseorang bisa menguasai segalanya. Which is why menurut gue penting banget untuk seorang programmer baik junior maupun yang level senior untuk tetap stay humble. Being humble tuh berarti lo selalu open untuk belajar. Being humble tuh berarti lo selalu open untuk dikritik. Being humble berarti lo nggak akan ngeremehin orang lain ataupun kerjaan yang lo akan hadapi. Nah, hal-hal ini akan membuat lo menjadi seorang programmer atau bahkan secara keseluruhan ya, menjadi seorang manusia yang akan selalu improve dan berkembang. Gue kasih contoh-contoh simpel ya, gimana sih maksudnya being humble gitu di dunia kerjaan atau mungkin di dalam dunia pendidikan lo. Misalnya ada seseorang dari divisi lain yang mungkin nggak terlalu ngerti tech gitu, yang non-IT, datang ke lo dengan sebuah pertanyaan yang simple tentang misalkan aplikasi gitu. Ribet nggak sih kalau kita nambahin satu button kecil di sini gitu? Kan lo harus codingin atau harus diprogrammingin dulu tuh aplikasinya gitu. Nah, bagi para programmer mungkin itu satu hal yang simple banget gitu kan. Karena kita tinggal literally nambahin satu button kecil gitu aja dan bikin code-nya mungkin nggak terlalu ribet. Tapi instead of kita mengecilkan pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang mungkin kita anggap sepele, ya kita jelasin aja gitu loh dengan baik bahwa untuk melakukan itu tuh nggak sulit. Terus kita ajarin, mungkin kalau misalkan lo pengen tahu lebih lanjut nih, gue kasih tunjuk kira-kira seperti ini step by step prosesnya. Lagi pula nggak ada juga keuntungan dari kita mengecilkan hal-hal seperti itu. Lo nggak akan kelihatan pintar, bahkan mungkin lo akan kelihatan kayak orang brengsek aja. Terus jangan lupa loh, akan ada momen dimana kita sebagai programmer akan nanya ke orang-orang mungkin yang di luar divisi kita, yang non-tech gitu, tapi kita butuh pengetahuan mereka tentang suatu bidang tertentu supaya flow aplikasi kita tuh bisa berjalan dengan baik. Misalkan kita bikin aplikasi accounting gitu, pastinya nanti akan ada momen dimana kita harus nanya kepada orang-orang accounting gitu, kayak membuat pembukuan yang simple tuh kayak gimana sih. Nah, pertanyaan kayak gitu tuh yang kita lemparkan itu bisa juga terdengar konyol, kayak masa sesimpel ini lo nggak tahu gitu. Ini level beginner banget di bidang itu, dan nggak enak kan kita kalau ada di posisi tersebut terus kita malah dibikin ngerasa kecil sama orang lain. Terus mungkin dalam case lain, ketika kita mau submit kerjaan mungkin sebagai seorang developer, itu kan biasanya kita submit kerjaan itu ada yang namanya code review, di mana codingan kita itu akan direview oleh satu tim atau anggota tim kita yang ikutan ngerjain satu project, walaupun bukan mereka yang coding, kita yang coding, tapi mereka akan ngebantu review kerjaan kita gitu kan. Nah, di dalam proses itu akan muncul berbagai macam kritik dan saran terhadap kerjaan yang lo udah susah payah buat gitu.
Dan semua kritik dan saran itu harus bisa lo proses dengan baik. Jangan keras kepala kalau misalkan tiba-tiba dikasih algoritma yang lebih efisien, tapi karena lo gengsi gitu, ego lo terlalu tinggi, ya lo tetap akan menggunakan algoritma lo walaupun itu lebih lambat gitu. Dan ingat juga bahwa kritik-kritik ini akan muncul dari orang-orang yang secara struktur company mungkin ya, itu posisinya lebih rendah dari lo. Bisa aja kritik-kritik ini muncul dari junior-junior lo sendiri. Contohnya by experience, saat ini posisi gue cukup senior dibandingin developer lain di dalam company gue. Cuma akan tetap muncul kritikan-kritikan terhadap gue yang berasal dari junior-junior gue sendiri. Dan di saat-saat seperti itu gue harus nelen ego dan gengsi, karena gue tahu bahwa semua kritikan dan saran yang dikasih ke gue itu untuk kebaikan kita bersama. Terus kalau memang ada kritik yang mungkin lo punya counter argumentnya, ya it's okay, nggak apa-apa, kita open discussion, atau bisa kan kita debat secara sehat gitu. Yang penting kita selalu ingat bahwa semua kritik, semua saran, semua discussion, semua debat itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk nge-improve code base kita, meng-improve project kita, meng-improve produk kita, dan untuk membuat supaya kita nggak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah cuma teman-teman, walaupun kalian memang harus stay humble gitu, kelihatannya harus merendah hati, ingat bahwa jangan mau juga diremehin sama orang lain. Contoh nih, mungkin setiap programmer udah pernah merasakan nih, ada seorang temen yang mungkin minta bantuan lo untuk bikin website atau bikin aplikasi yang simple. Terus ya bisa lah gue bayar 100.000, 200.000, harga temen lah, jangan pelit-pelit banget. Nah di momen-momen seperti itu menurut gue lo harus bisa nunjukin pride dikit bahwa kerjaan lo itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh lo. Bahwa gue memiliki value tertentu. Kalau memang value dari kerjaannya itu kecil, dan ya udah nggak apa-apa, karena emang kerjaannya mungkin nggak terlalu berat juga dan lo dikasih harga yang kecil, ya fair-fair aja gitu. Tapi kalau misalkan lo disuruh bikin sebuah aplikasi sosial media, misalkan sebuah aplikasi e-commerce, habis itu bikin landing page-nya apa segala macam, bikin sistemnya sendiri, bikin lo desain database-nya lagi dari nol, dan semuanya itu lo hosting, lo kasih domain apalah segala macam. Terus dikasih harga, ya kasih 300.000 lah, harga teman, masa lo pelit-pelit banget. Ingat guys, aku bukan laki-laki murahan ya. Ingat bahwa lo memiliki value tertentu sebagai seorang programmer, dan lo harus bisa menunjukkan bahwa gue bukan seorang laki-laki murahan. Apa ya, gimana bilangnya? Tapi yang penting lo harus tahu nilai lo saat ini itu berapa. Nah, untuk lo berhak memiliki gengsi yang tinggi, yang berarti lo harus memiliki value yang tinggi juga gitu. Nggak bisa lo kalau misalkan masih baru banget terjun ke dunia programming, terus mau ngasih project seharga 1 miliar gitu. Itu agak nggak mungkin menurut gue, karena lo masih baru banget dalam bidang tersebut gitu. Jadi untuk bisa memiliki gengsi yang lebih tinggi, ya otomatis lo harus proof bahwa lo memiliki value yang lebih tinggi. Which brings us ke poin yang kedua, yaitu focus on becoming a high value software engineer. Nah, di sini menurut gue ya, kalau kita ngomongin value gitu atau nilai seseorang, ini selalu biasanya disamakan dengan gaji. Tapi menurut gue, value atau nilai seseorang itu nggak bisa hanya diukur dari, menurut gue nggak bisa hanya dibandingkan dengan gaji. Value atau nilai seseorang itu bisa didefine dari hal-hal yang lain selain uang. Misalkan skill, loyalitas, disiplin, trust. Itu semua kalau digabungin akan membuat lo memiliki value yang lebih tinggi. Salah satu alasan kenapa gue seneng ngajar, kenapa dulu gue sempat jadi guru, dan saat ini gue juga bikin konten untuk sharing ke teman-teman semua pengalaman dan skill yang gue udah miliki, itu adalah karena gue percaya bahwa mengajar itu bisa meningkatkan value seseorang. Dengan lo berbagi apa yang lo miliki, dengan lo contribute ke society, dengan lo meningkatkan value atau nilai seseorang, itu juga meningkatkan nilai dari diri lo sendiri. Dan gak hanya ngajar sih sebenarnya, di dalam kerjaan atau di dalam lo berhubungan dengan orang lain. Ketika lo bisa build trust, lo gak pernah nipu orang, atau lo misalkan bikin project sama temen, terus lo disiplin orangnya, deadline itu gak ngaret, terus lo bisa nge-produce barang-barang yang berkualitas sama seperti yang lo janjikan kepada orang-orang yang kerja bareng lo, itu juga meningkatkan value lo sebagai seorang programmer. Dan kalau lo khawatir tentang bayaran, ini menurut pengalaman gue pribadi ya, percayalah bahwa ketika lo meningkatkan value, walaupun mungkin saat itu nggak kerasa kayak bayaran lo tuh otomatis langsung naik, mungkin nggak akan secara instan akan terjadi, tapi ketika lo memiliki value yang tinggi, perlahan-lahan ya pendapatan lo tuh akan tinggi, baik itu berupa uang, ataupun dari koneksi, ataupun pengalaman dan ilmu yang akan lo
dapatkan. Nah, ini mungkin untuk para beginner yang baru banget mau terjun ke dunia programming. Kalau yang tadi gue bilang itu kan kayak ngajar, kerja bareng orang, disiplin, apa segala macam, itu kan akan involve dengan orang lain. Kalau misalkan mungkin lo masih agak nggak pede berinteraksi dengan orang lain dulu, lo bisa start dari diri lo sendiri. Lo bisa start dari membuat portfolio untuk pamerin skill lo gitu kan. Bikin sesuatu yang kompleks yang bisa menjadi wadah untuk kalian pamerin semua skill yang kalian udah miliki gitu, supaya orang lain bisa ngelihat bahwa dari portfolio tersebut, oh lo udah bisa A, B, C, D, E. Atau selain build portfolio, lo bisa coba juga untuk meningkatkan skill personal lo dengan cara mempelajari bidang-bidang atau hal-hal yang baru. Dan kebetulan banget di video kali ini kita disponsori oleh harisenin.com. Harisenin.com adalah sebuah platform edukasi yang menyediakan berbagai macam materi tentang dunia tech. Mereka menyediakan beragam program sesuai dengan kebutuhan level up kalian masing-masing. Mulai dari video course singkat, sampai ke program intensif kayak bootcamp, di mana kalian akan belajar secara intensif selama beberapa minggu. Habis itu, bakal dibantuin cariin kerja setelah kalian lulus. Nah, kalau kita bandingin nih secara price dengan value yang diberikan, kalian bakal ngeliat bahwa value-nya emang worth it banget sih. Karena dari sisi harga juga cukup affordable dibandingin bootcamp pada umumnya, tapi kualitasnya nggak kalah, guys. Karena dalam semua course yang disediain harisenin.com, kalian akan ditutor dan dimentor dengan profesionals yang udah expert di bidangnya masing-masing. Nah, selain itu, harisenin.com juga punya sebuah keunikan, yaitu setelah mengikuti garansi program dan kalian nggak dapat kerja setelah 1 tahun, maka kalian bisa dapat refund up to 110%. Contohnya, program bootcamp full stack web developer di sini, di mana kalian akan diajarin mulai dari nol sampai dijamin dapat kerja. Dilihat dari materinya juga, ini daging banget sih, sangat cukup untuk jadi bekal kalian terjun ke dunia full stack web development. Terbukti juga dari 3.980 alumni yang udah mempercayakan harisenin.com, dan di antara mereka juga banyak yang udah kerja di company-company ternama. Nah, untuk pembayarannya guys, don't worry, kalian bisa cicil selama 12-18 bulan tanpa bunga lewat Danacita. Selain itu, kalau kalian juga cantumin voucher code TEO40 saat check out, kalian juga bakal dapetin potongan harga sebesar 40%. Jadi buat kalian yang pengen naikin value kalian, langsung aja cek description untuk visit dan daftar di harisenin.com untuk jadi yang kamu mau. Oke, sekarang kita lanjut untuk poin yang ketiga. Nah, ini mungkin agak kontroversial dan kontradiktif dengan apa yang gue sebutkan di poin-poin sebelumnya. Oke, tapi portfolio over money. Nah, ini beda-beda ya untuk setiap orang, jadi tolong dengerin dulu. Akan ada momen di dalam karir lo, mungkin lo akan ditawarin sebuah project yang mungkin bayarannya nggak seberapa, tapi karena mungkin datang dari company atau orang yang ternama gitu dan well respected, lo harus terima dengan sacrifice gitu ya, dengan mengorbankan uangnya, walaupun kayak nggak bayarannya nggak terlalu gede. Kadang-kadang lo harus mengorbankan itu supaya lo bisa menjadikan project tersebut jadi bagian dari portfolio lo. Karena gini, ketika nanti lo udah menyelesaikan project tersebut dan udah menjadi bagian dari portfolio lo, udah masuk ke dalam profile lo, itu bakal nge-boost value lo banget. Oke, jadi tadi kan gue udah sempat mention di poin yang kedua bahwa salah satu cara untuk naikin value adalah kerjain project-project, bikin portfolio. Nah, akan ada momen dimana lo harus nge-sacrifice uang yang lo akan dapetin demi portfolio yang lebih bagus gitu. Gue tahu ini not for everyone. Kondisi finansial setiap orang itu pasti beda-beda. Gue bilang ini karena gue cukup privilege. Gue dulu itu masih dibiayai oleh orang tua waktu masih awal-awal jadi programmer. Jadi berani lah ngambil project yang walaupun uangnya nggak terlalu gede, tapi bagus untuk portfolio. Jadi gue tetap ambil. Tapi kembali lagi ya, ke setiap orang itu beda-beda. Oke, jadi kalau menurut kalian worth it untuk kalian pampangin di dalam portfolio kalian, di dalam profile kalian, walaupun uangnya nggak seberapa, gue sarankan untuk ambil. Karena hitungannya ini jadi kayak semacam investasi jangka panjang gitu. Dengan adanya project tersebut gitu, misalkan dari company yang ngetop banget gitu ya di Indo, bayarannya mungkin nggak seberapa, tapi karena ada nama company tersebut, profile lo tuh jadi naik. Jadi ketika ada project lain yang ditawarin ke lo bisa naikin harganya lebih. Karena lihat nih, gue udah pernah ngerjain project dari company ini dan udah trusted dan udah kelihatan gitu hasilnya bagus banget. Nah, itu yang gue maksud dari ada momen-momen dimana portfolio itu lebih kita prioritaskan ketimbang uang. Tapi portfolio yang gue sebut di sini itu nggak hanya tentang portfolio yang proyekan-proyekan yang menghasilkan uang.
Portfolio di sini akan ada juga portfolio yang lo harus bangun sendiri tanpa bayaran apapun. Contohnya, membuat open source project yang bisa secara publik dipakai. Gue mau sharing sekalian promoin sedikit open source project yang gue udah bikin, namanya Wilayah Nusantara. Kalian bisa cek, ini gue akan munculin di video. Link dari dokumentasinya dan API-nya nanti gue akan taruh juga di bawah. Basically ini adalah sebuah API yang isinya adalah daftar wilayah di Indonesia, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, distrik, kecamatan, sampai kelurahan, desa, sampai ke postal code-nya juga ada. Nah ini gue bikin nggak ada bayarannya sama sekali, bahkan gue ngeluarin uang untuk membuat dan hosting project ini supaya bisa diakses oleh kalian semua secara gratis. Dan ini gue lakukan sebenarnya bukan karena gue baik-baik banget gitu. Tapi gue juga bikin ini supaya pamerin skill gue gitu, bahwa gue bisa membuat sebuah software yang oke, yang bahkan bisa dipakai oleh orang lain. Nah selain itu, gue juga meningkatkan value gue dengan cara gue menyediakan platform yang gratis ini supaya bisa dipakai oleh developer-developer lain di seluruh dunia bahkan. Nah, dengan portfolio atau project-project ini, orang lain tuh ketika melihat profile lo dan hasil kerja lo, itu jadi lebih cepat untuk menilai apakah lo seorang developer yang bagus atau tidak. Tapi gue perlu kasih warning ke kalian, sebuah kesalahan yang gue udah lakukan waktu awal-awal gue jadi seorang programmer, yaitu gue membuat portfolio yang banyak. Oke, yang secara quantity itu banyak, tetapi secara kualitas itu masih kurang. Maksudnya apa? Maksudnya gue bikin project-project kecil yang ya kecil-kecil aja gitu, tapi jumlahnya banyak. Misalkan gue bikin kalkulator, gue bikin to-do list app, gue bikin aplikasi untuk nge-recruit. Nah ini mungkin untuk belajar, untuk starting out itu nggak apa-apa. Tapi menurut gue kalau lo mau jadiin itu sebagai portfolio, lo harus membuat sesuatu yang lebih dari itu. Menurut gue lo harus fokus ke quality-nya ketimbang quantity-nya. Bisa aja lo memiliki satu portfolio atau satu project yang berkualitas banget, walaupun nggak banyak, tapi di situ lo bisa pamerin. Misalkan lo seorang front-end developer, lo bisa pamerin, lo bisa pakai React, lo bisa pakai Next.js, misalkan stylingnya lo bikin component library sendiri, abis itu state managementnya bagus, abis itu file structure-nya itu udah clean banget, arsitekturnya, secara code juga rapi. Nah itu yang gue maksud dari project-project atau portfolio yang harusnya lo pamerkan. Jadi lo lebih fokus ke kualitas dari projectnya ketimbang berapa banyak project yang lo udah bikin. Karena sebenarnya ya, dengan satu project aja itu sebenarnya cukup untuk menilai kualitas lo sebagai seorang programmer. Ya, jadi gue sangat menyarankan untuk kalian yang masih starting out di dunia programming, mulailah build portfolio, mulailah bikin sebuah project yang kalian bener-bener passionate banget. Kalian mau bikin, kalian mau maintain, kalian mau tuangkan segala skill, segala ilmu yang kalian udah miliki ke dalam satu project itu, terus kalian pamerin ke dunia. Which brings us ke poin yang terakhir, yaitu build your personal brand. Ini mungkin salah satu yang gue sesalin banget waktu gue masih awal-awal jadi programmer gitu, yaitu gue nggak build personal brand gue dengan baik dan benar. Maksudnya personal brand itu apa sih? Jadi gini, gue kan dari tadi udah sebutin naikin value, bikin project, portfolio apa segala macam. Nah, semuanya itu hampir percuma kalau lo nggak pamerkan, oke? Memang iya pamer itu nggak bagus gitu ya, tapi kadang-kadang lo harus bisa menunjukkan lo itu programmer seperti apa sih. Karena rata-rata kalau lo apply kerja gitu ya, misalkan ngelihat dari CV itu nggak cukup. Lo harus memiliki platform lain gitu, misalkan untuk yang ngepamerin kayak lo itu sebenarnya programmer yang seperti apa. Maka dari itu gue bilang lo harus nge-build personal brand. Contohnya yang paling penting menurut gue ya, mulai dari LinkedIn gitu. LinkedIn itu lo perbaiki, kasih profile picture yang bagus, lo kasih title yang sesuai dengan pekerjaan atau skill lo itu saat ini seperti apa. Terus misalkan kalau lo punya experience itu ditaruh, dipampang di situ. Lo deskripsikan selama lo di company itu apa aja yang lo lakukan. Kalau lo punya achievement atau project ditaruh juga di LinkedIn gitu. Supaya apa? Supaya kalau orang nge-visit profile tersebut, orang tuh bisa ngeliat gitu, oh lu tuh pernah punya sertifikasi ini. Oh, lu pernah kerja di company A, pernah kerja di company B, gitu. Karena walaupun lu udah pernah memiliki semua experience itu, kalau lu nggak pampangin di dalam sebuah public profile, ya orang jadinya nggak akan tahu. Walaupun nanti akan ada momen-momen di mana walaupun lu nggak memiliki online presence atau personal brand, ya lu tetap akan dapat kerja, orang akan tahu value lo itu seperti apa. Tapi menurut gua, di zaman yang sekarang digital banget, menurut gue penting banget untuk memiliki sebuah personal branding, baik itu dari LinkedIn atau social media lain. Contohnya kayak
ya Instagram, lu bikin Instagram untuk ngedokumen journey lu selama belajar pemrograman itu kayak gimana. Lu bikin channel YouTube kayak gue saat ini, sotoy gitu kan. Nggak deng, bukan sotoy. Tapi sharing aja apa yang lu tahu. Di dalam sosmed itu lu nggak harus sotoy, nggak harus kelihatan kayak seseorang yang hebat banget. Lu cukup sharing apa yang lu tahu, karena itulah the whole point of memiliki sebuah personal brand, yaitu untuk menunjukkan siapa lo sebenarnya. Jadi salah satu tips juga kalau lo mau build personal branding lo sendiri di sosmed, di LinkedIn, mau lo bikin konten YouTube kayak gini atau di Instagram gitu, usahakan untuk jujur dengan diri sendiri. Try to be be yourself, never surrender lah kalau kata Just No Limit ya. Cobalah untuk menunjukkan siapa diri lo sebenarnya. Jangan coba untuk ngebohongin diri sendiri, jangan coba ngebohongin orang lain, karena ujung-ujungnya nanti pas lo udah kerja gitu, ya akan kelihatan sendiri gitu kok value lo tuh yang bener tuh seperti apa. Nah, untuk orang-orang, buat kalian yang masih baru belajar, ya kayak tadi gue bilang, mungkin kalian masih nggak pede dengan skill kalian. It's okay, kalian bisa sharing apa yang kalian sedang pelajari saat ini. Gue misalkan sekarang lagi mempelajari backend development, gue lagi belajar SQL nih cara nge-insert data seperti ini. Dari yang gue belajar, cara nge-select data itu seperti ini. Hal-hal yang simple aja, tapi dengan adanya personal branding ini, orang tuh jadinya tahu gitu loh, kayak skill lo itu udah sampai mana, apa aja yang lo bisa achieve, apa aja yang lo udah achieve. Dan dari situ ya akan lebih menarik perhatian gitu untuk lo sendiri, supaya nanti berujung bisa ya berkarir di dalam dunia digital. Terus mungkin satu lagi yang gue pengen share, ini mungkin gak terlalu relate ke 4 poin yang gue udah sebutin tadi sih. Ini yang biasanya menjadi penghambat seseorang berkarir di dunia digital, yaitu kapan nyari kerjanya. Banyak yang nanya ke gue gitu, kayak apa aja sih yang harus gue pelajarin untuk siap menghadapi industri. Dan jujur pada saat itu gue juga, walaupun mungkin skill gue udah mencukupi, tapi gue masih memiliki keraguan yang cukup tinggi terhadap diri gue sendiri. Dan jawaban dari kapan harus mulai nyari kerja, dan kapan atau skill apa aja yang gue harus pelajari untuk siap di dunia kerja, sebenarnya nggak ada jawabannya. Karena kalau menurut gue, lo harus nyebur aja. Nanti lo akan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan skill yang lo udah miliki gitu. Percayalah bahwa ketika lo udah kerja, lo udah ngerasain nyemplung beneran, ujung-ujungnya nanti lo akan secara otomatis tahu gitu, apa aja yang nanti next gue harus pelajari untuk nge-improve. Karena kalau lo kelamaan mempersiapkan untuk kerjaan pertama lo kelamaan di belajar tapi nggak nyari-nyari kerja, lo masih penuh dengan keraguan akan, wah skill gue tuh cukup atau enggak ya untuk dunia kerja, ujung-ujungnya lo akan stuck di situ-situ aja. Jadi saran gue, kalau misalkan ada di antara kalian mungkin sekarang lagi belajar dan masih bingung gitu, kapan harusnya gue mulai kerja, ya mulai aja sekarang, nggak ada salahnya. Nanti kalian akan mendapatkan kerjaan yang mungkin kalian akan menghadapi banyak rejection, dan it's okay, gue udah mengalami itu juga. Udah berapa belas company kali yang nolak gue, tapi pada akhirnya ya gue mendoakan lo akan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan skill lo saat ini, sesuai dengan kapasitas lo sendiri, dan nanti di dalam dunia kerja itu lo akan secara otomatis tahu apa aja nanti skill-skill yang gue harus mempelajari supaya gue bisa level up. Kayak gitulah. Palingan itu aja sebenarnya yang gue mau bahas di video kali ini. Kayaknya pertama kalinya gue bikin video YouTube yang ngebacot kayak gini tanpa skrip. Jadi gue hanya nulis poin-poin besar dan tidak terstruktur dengan baik dan benar mungkin. Jadi gue minta maaf banget kalau misalkan ada yang nggak jelas, ada yang kurang jelas, atau ada yang bahkan sampai menyakiti perasaan kalian. Gue minta maaf banget. Dan kalau misalkan di antara kalian ada yang mau sharing di comment section, mau nanya di Discord, gue selalu open banget untuk sharing apa yang gue bisa sharing. Dan gue mendoakan semoga kalian semua yang baik yang sedang berkarir di dunia digital, ataupun khususnya nih ya yang baru mau terjun ke dunia pemrograman, dunia IT atau dunia tech, itu kalian akan mendapatkan results yang terbaik dan bisa membanggakan mama papa dan tidak dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Anyways, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like videonya kalau ini berguna untuk kalian, dan subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini. Oke, sekali lagi, thank you so much guys. I'll see you in the next video. Bye-bye.